Ya, teman-teman, hari ini tanggal 21 ya. 21 di malam hari, tepat jam 8 malam. Kita mulai dari IHSG kita, tapi sebelumnya teman-teman ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ini adalah video pembelajaran buat kita sama-sama ya. Terus teman-teman, yang saya ulas ini adalah emiten dari teman-teman ya, dari komentar teman-teman yang saya ulas. Siapa tahu beberapa istilahnya pendapat saya itu diterima bagi teman-teman ya. Jadi kalau nanti punya emitennya teman-teman, silakan samain aja, apakah yang sama silakan ambil, kalau yang beda ya silakan simpan dulu sebentar lah, siapa tahu nanti bisa diambil ya. IHSG kita lumayan teman-teman ya, hari ini 0,27%, mencapai ATH-nya ya. ATH-nya sekarang ya, coba lihat deh. Kita lihat bulanan deh. Bulan keren bener ATH-nya sekarang teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan sama-sama ya. Nah teman-teman, kalau lagi bullish begini nih biasanya beli saham LQ45 itu sangat prospek ya. Untuk scalpingan itu lumayan nih kalau lagi bullish begini ya. Jadi beli saham LQ45 aja istilahnya 1 atau 2% mah dapat. Jadi kalau modal gede di LQ45 masukin aja gitu kan, ketika ada yang turun 3 candle udah masuk aja. 1 atau 2% kalau dari 1 miliar kan lumayan kan. Hari ini itu sampai hampir 10 triliun lebih ya transaksinya. Di sini palanya bersihnya sih ya. 10 triliun, 10,9 triliun. Terus asing masuk sekarang 1,7 triliun. Keren banget. Terus update teman-teman, emiten teman-teman udah mulai pada ada yang bisa istilahnya bisa keluar, ada beberapa yang bisa keluar ya, kayak MLPL teman-teman pada keluar. Terus yang MHKI itu teman-teman yang punya MHKI lumayan, mungkin kalau yang nyangkut udah keluar. Apalagi ya, Prim banyak yang udah keluar atau banyak yang cuan ya. Apalagi BABP ya pada cuan ya. MPPA teman-teman tuh ya udah bagus ya. Apalagi tuh MPL udah pada banyak yang BABP tuh teman-teman ya udah pada keluar. MSKY juga. Ya mungkin selamat lah kepada teman-teman yang cuan ataupun yang kejemput ya. Nanti mungkin kalau ada ditanyain lagi silahkan aja tanyain ya. Cuman untuk saat ini mungkin akan menjawab beberapa emiten yang dari teman-teman juga ya. Baik, yang pertama adalah PSAB. Nanti kalau yang LQ45 atau harganya yang udah jauh tinggi ya harap bersabar aja teman-teman ya. Karena nanti mungkin ada sesinya ya. Cuman sesinya biasanya nggak habis inilah, nggak habis market gitu ya, mungkin di siang hari atau nggak pagi hari lah, kalau nggak sore hari lah. Itu kan LQ45 mah santai gitu kan. Baik, ini teman-teman PSAB terdeteksi hari ini turun ya. Turun berapa persen PSAB? Berapa persen? 6% ya turun ya. Dan terlihat jelas di sini PSAB, bagi yang punya PSAB, si bandar lokal ataupun Poren lagi ngeluarin barang ya. Jelas banget Poren ngeluarin dari tanggal 9 Agustus dan lokal udah mulai keluar itu dari bulan tanggal 6 Agustus ya. Kalau Poren tanggal 9, kalau lokalnya tanggal 6 Agustus. Jadi lagi sama-sama dikeluarin, artinya di sini lagi jualan teman-teman ya. Di sini lagi jualan, makanya hati-hati aja. Terus di sini sebenarnya dia udah meninggalkan jejak mau ke sini lagi ya. Di 252, cuman kita tahu konfirmasi dulu nih apakah ada pungutan atau tidak dari bandar lokal ataupun dari Poren. Kita lihat siapa yang menerima di sini. Yang menerima si EP ya, EP, IH, XC, AI, TP, SH. Yang ngeluarin ya, broker besar semua ini, MG, DH, YP, YJ, KI, MHD. Di sini cuman ada ketahuan cuma si EP doang teman. EP ini apakah EP retail atau bandar ya? Tapi di sini kebanyakan retail sih ya. Makanya teman-teman kalau yang nyangkut ya, kalau contohnya ini udah tinggi begini nih ya,
udah tinggi begini, udah lihat dulu lah, jangan sampai kalian FOMO nanti ini uptrend gitu ya. Jangan dulu gitu ya. Jangan dulu, mendingan lihat dulu perkembangannya sampai mana. Dan kalau saya sarankan nih sebenarnya jangan ngambil ketika ini udah tinggi begini gitu ya. Ngambilnya moncong dikit mulai di sini nih. Nah, udah mulai golden, ya udah ambil aja. Nanti kalaupun istilahnya dia ke bawah lagi, tambah lagi muatan gitu ya. Daripada ngambil di sini akhirnya ini kan lagi naik, tiba-tiba turun. Kalau ini lagi turun, kemungkinan naik kan. Kalau ini lagi naik, kemungkinan turun gitu ya. Tapi kalau dari harga wajarnya udah dihitungkan gitu kemarin ya, di 316 mungkin bisa ke arah situ ataupun ke 136. Kalau 136 kan artinya kalau berdasarkan PBP ini udah kemahalan gitu ya, udah kemahalan. Cuman di sini dia meninggalkan si kepala merah dikit banget nih. Andaikan dia agak tinggi dikit aja mungkin bisa bisa saya asumsikan bisa ke arah situ. Cuman di sini ada candle dua nih sejajar, artinya ini agak susah nih. Jadi kalau dia mau nembus candle yang seperti ini harus diturunin dulu agak dalam biasanya ya. Cuman karena ini si bandar lokal sama si bandar foreign dia jualan ya, saya harus nunggu dulu konfirmasi ya. Ini 78% ya kenaikannya ya. Tapi kalau dari awal berapa persen dari sini? 170% artinya udah fall ya. Tapi kalau secara garis EMA sih masih uptrend ya, makanya biarin aja dulu walaupun ini udah tembus, cuman belum dead cross ya. Biarin aja, kalau dead cross baru kita dikonfirmasi bahwa ini mau turun ya. Tapi dari bandar udah jualan ya. Kalau dia mau naik lagi biasanya dia ada pungutan dari bandar lokal ataupun dari foreign di sini ya. Nanti ada. Cuman untuk tanda-tandanya saya pikir ini terlalu tipis ya. Di sini terlalu ada sedikit, cuman terlalu tipis ya. Tapi mudah-mudahan bisa ke arah situ lagi ya. Kita tunggu dulu konfirmasi nih. Kalau yang kalau yang seperti ini kita tunggu konfirmasi dulu apakah dia turunnya sampai ke harga 136 gitu. 136 jauh banget ya. Gimana 136? 136 area sini ya. Berarti area support sini ya. Saya lihat di sini tidak ada candle yang bisa saya jadikan support ya. Gap up bagus, cenderung bagus ya. Wah, ini cenderung bagus nih teman-teman ya. Tunggu aja sampai konfirmasi ke arah sini teman-teman ya. Kalau dia masih tembus area sini berarti kemungkinan dia akan downtrend ya, karena dia udah dipastikan dia dead cross ya. Cuman kalau masih ada EMA 10-nya EMA 200-nya masih di bawahnya, kemungkinan dia akan diangkat lagi seperti di sini ya. Yang seperti di sini nih mau diangkat lagi kemungkinan untuk menuju mungkin ke pairnya 316 gitu ya. Ini kan baru 253 dikit lagi ya. Nah, kita lihat ke belakang deh, apakah ada yang tertingginya. Coba lihat di dimonkan. Ada nggak tertingginya? Wah, ada teman-teman di sini nih. Di bulan apa ini? 2021. Apakah bisa ke sana? Bisa jadi ke sana mungkin ya. Bisa jadi ke sana. Karena itu PR juga sebenarnya. Mau kita cek dulu sebentar ya, kita cek dulu ya. Tahun 2021 2023 apakah pernah dicek belum ya, saya lupa ini. Lama banget, nggak apa-apa lama ya. Mana 2021 ini berapa nih? 2022 nah 2021 ini. Nah ya, ada nggak di sini? Ini udah terlewati. Hampir tidak ada teman-teman nih. Keren banget berarti. Ada di 293 teman-teman ya. Kita tadiin aja ya. Kita kasih target ke sini. Andaikan dia mau ke sini ya. Di 2294 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Sebab yang udah ketutup ya butuh perjuangan ekstra ya untuk ke arah sini ya. 293. Tinggal sedikit lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Mudah-mudahan ya. Nama juga mudah-mudahan ya. Kita harus menyerahkan semuanya kepada sang penggerak ya. Baik, yang kedua ada INDO, Indo. Jadi saya di sini nggak ngelihat lukisan market maker ya. Maaf, nggak ngelihat fundamental dulu ya, sebentar ya, kita cuma isiannya aja ya.
INDO bagaimana? INDO sementara ini lagi ada buangan juga nih dari apa Bandar Lokal ada buangan ya. Terus Poren juga cenderung ngebuang cuman belum habis ya semenjak di sini ngambil dia teman-teman nih. Di sini juga ada pembuangan cuman belum habis ya. Secara candle ini sangat rapih banget ini teman-teman ya, rapih banget. Saya hampir tidak memastikan ini mau ke arah mana gitu ya. Di sini ini kan agak kuat di sini nih. Ini agak kuat teman-teman. Kalau kena rapih seperti ini agak kuat nih, susah ketembus. Ini juga nih susah ketembus ya. Ya. Kita siapa di sini dekat 21 EP, BF, DH, X ini ya paling ada si YB ya. Cenderung juga ini cenderung ke bawah juga teman-teman. Maka tunggu dulu deh sampai si si Poren ini ataupun si Bandar Lokal dia ngambil. Karena di sini terlihat jelas masih distribusi ya. Untuk penurunannya mungkin bisa sampai ke area sini teman-teman. Di sini kan ada candle bullish ini 2 ya. Dia belum tertutup ya di area 89 ya. Kalau bisa ke arah situ itu akan lebih baik. Kenapa? Menuntaskan PR ini dulu ya. Nanti mungkin setelahnya baru kita akan melihat si candle merahnya nggak ada di sini si kepala merahnya. Ini luar biasa ini, benar-benar luar biasa. Seorang market maker bisa memberikan efek tidak ada celah untuk kenaikan. Dah, ternyata ketemu celahnya teman-teman. 1 di sini nih. Nah, tuh kan ketemu kan di area 104 ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke 104 teman. Sedikit doang 104 ya. Begini teman, kalau dia sedikit artinya harus bebas dulu dari sini. Andaikan dia bebas dari sini kemungkinan dia akan up ya. Cuman tunggu dulu konfirmasi dari Bandar Lokal ataupun Poren. Kalau Poren cenderung udah keluar, si Bandar Lokal juga ini keluar sedikit-sedikit ya. Dia masih banyak barang. Cuman keluarnya sedikit-sedikit ya. Makanya hati-hati aja sekarang lagi area pembuangan ya. Lagi area pembuangan dari Bandar Lokal ataupun Poren. Kalau Bandar Lokal ngebuangnya sedikit-sedikit ya, cenderung sedikit-sedikit. Kita lihat di sini apakah tipis gitu ya. Coba lihat padahal oh iya tipis teman-teman ya, wajar kalau dia ngebuangnya pelan-pelan ya. Kalau dia ngebuangnya pelan-pelan berarti tipis ya. Berarti biarin aja dulu dia ngebuang dulu. Tapi udah ketahuan ya di 104-nya ada celah sedikit nih dia. Ada celah sedikit 104. Kalau dia tembus bisa 104 artinya bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia nggak sanggup artinya dia mau ke arah sini dulu, ke arah 89 dulu untuk memastikan menutup gap PR-nya ya di sini ya. Coba lihat nih kalau ada begini ya. Dalam jangka 1 bulan juga udah di up ya. Lihat nih. Saya berani mengatakan ini akan ke sini gitu. Kalau ini saya tidak berani mengatakan mau ke arah sini ya. Ini harus tertembusnya itu agak sulit, tertembusnya agak sulit ya untuk area-area seperti ini nih. Ya, jadi mohon bersabar aja, ini lagi sideways-nya, lagi ada buangannya, tunggu aja sampai konfirmasi si Bandar Lokal. Di sini Bandar Lokal nih ada masukan untuk mungkin tadi mungkin nanti teman-teman bisa diupdate lah ya sama saya juga, nanti saya coba siapa tahu masuk ke watchlist saya untuk updateannya, karena saya juga kadang-kadang memeriksanya satu-satu juga sama gitu ya. Ya, tunggu aja nih konfirmasi dari Poren ataupun Bandar Lokal juga belum ngebuang semuanya. Si Poren juga udah masuk cuman belum ngebuang semuanya ya. Ini cenderung dia memberikan efek untuk shadow seperti ini aja. Maka manfaatin aja ketika shadow seperti ini, kalau yang nyangkut untuk keluar, kalau yang untuk scalping manfaatin untuk scalping. Ya, teman-teman, seperti itu untuk Indo. Kita lihat ada DFAM kata teman kita nyangkut ya di 57 katanya. Nyangkut di 57. Mudah-mudahan bisa kejemput. Nah, ini udah bagus teman-teman, si Poren udah ngambil nih. Ya, harga wajar udah dihitung, cuman ini pairnya emang luar biasa. Sepertinya ini pairnya coba lihat ya. Kita bisa menggunakan analisa pair itu begini teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nah teman-teman, ketika pairnya seperti ini teman-teman ya negatif, nah artinya ini harus ada dorongan dari fundamental ya. Beda dengan pairnya yang di sini sampai 100, 200. Nah biasa itu suka dikuasain sama yang namanya market maker atau enggak di dalamnya bandarnya lagi mengelola gitu ya. Cuman kalau yang negatif begini biasanya, ingat ya, biasanya tidak semuanya. Mudah-mudahan sih ini bukan bagian daripada itu.
tidak semuanya itu istilahnya di sini bandarnya belum bisa menguasai sepenuhnya biasanya ya. Biasanya kalau pairnya gede gitu ya, biasanya dia cenderung dikuasain sama market maker. Tapi kalau negatif biasanya harus diperbaiki dulu fundamentalnya biasanya, tapi tidak semua gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Kita gedein lagi. Tapi ini bagus, udah bagus nih. Dari apa namanya? Dari Poren udah ngambil tanggal berapa nih Poren? Tanggal 14 Agustus. Cenderung rata bagus. Ini kalau ditaikin mah sangat mudah banget ini ya. Jadi santai aja di sini ya. Santai aja walaupun fundamentalnya tidak memungkinkan untuk diangkat, mungkin karena ini di bawah di harga gocap, jadi akhirnya emang pairnya negatif gitu ya, biarin aja lah. Negatif gue nggak jadi masalah ya. Ya. Tenang aja. Ini si DH kok pernah jadi yang underwaternya si DH lah. Nah, teman-teman juga udah ngasih tanda ke sini teman-teman ya. Kalau ke 57 ya masih kejemput lah 57 mah, tapi jangan di 57-nya, usahakan average lah 3 atau 4 lot untuk harganya di 56 ya kalau pengen kejemput doang nih. Kalau pengen kejemput doang silahkan average di, kalau dia nyangkut di 57, kalau nggak punya dana ya udah biarin aja. Tapi kalau punya dana average aja sampai ke harga 56 kalau nggak 55 ya. Biar nanti pas kejemputnya itu enak, kejemput 556-nya tapi sembari cuan di 57-nya, maksud saya seperti itu. Jangan sampai kita keluar tidak mendapatkan apa-apa gitu kan. Tapi jadi udah bagus DPM nih teman-teman, dari apa namanya, dari lokal juga udah ngambil nih ya. Coba kita lihat siapa yang lokal yang ngambil ya. Ini sempat ditelantarin 1 2 3 4 bulan ya. Biarin aja lah kalau emang belum waktunya mah. Kita lihat dari tanggal berapa nih? Nah, dari tanggal 14 Agustus. 14 seminggu yang lalu. Wah, berarti udah siap dipanen nih teman-teman. Ada CDR, betul. CDR adalah bagian dari market maker. YU bagian dari market maker juga. TP saya kurang ini ya. Tapi YJ saya pikir bener ini sebagai market maker ya. Walaupun yang ngeluarin si Becky gitu, si Cece, si MG cenderung sama-sama si Becky harusnya nih. Kalau andaikan si Becky sama si MG gabung lagi ke area bidnya, ke area akumulasinya, sudah dipastikan kuat ya secara apa namanya, secara broker dia kuat gitu ya. Apalagi ditambah sama si YJ ya. Kita lihat untuk Poren siapa 14 Agustus juga sama. Kita lihat di Poren kan. Cuman si DX nih saya belum tahu ya untuk DX itu siapa. Belum pernah melihat DX itu melakukan aksi untuk saat ini. Cuman mudah-mudahan karena si Poren juga terus ngambil nih teman-teman ya. Dia tidak ngebuang, hanya ngebuang secuil doang di sini. Cuma kalau dari sini dia ngambil, artinya ini lagi diakumulasi. Nah betul, ini lagi diakumulasi. Maka bersabarlah teman-teman. Yang nyangkut di 57 kejemput ya, karena udah kasih tanda di sini. Andaikan dia masuk ke 57 lagi, 58 tembus, nah kita kasih target agak tinggi dikit di area ya, sekaligus aja di sini teman-teman. Ya, kita kasih target di sini di 77. Karena dia udah ngasih tanda ke arah situ. Kita tanggalin di sini teman-teman ya. Target gitu ya, target. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 21 ya. Kita tanggalin tanggal 21 biar teman-teman nanti ingat, oh waktu dibahas itu tanggal 21 gitu ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa ke arah situ karena si Poren sama si Badar lokal udah mulai ngambil. Itu sangat kabarnya sangat baik sekali ya. Ya, mudah-mudahan bisa ke area 57 mah kemungkinan bisa kejemput ya. Makanya kalau punya uang dikit, average aja dikit supaya ke 56-nya. Biar pas 57-nya ataupun lebihnya masih cuy. Ini juga masih pernah diangkat ke angka berapa nih? Ke 65. Nah, kalau ke 65 bisa diangkat tapi di ngepesin lagi. Kenapa kalau ke 77 nggak bisa ya? Hanya 2 kali arah loh. 2 kali arah nggak kena UMA. Ya. Baik teman-teman. Kita akan lihat lagi siapa di antaranya. LMAX Pelumas. Ini LMAX adalah, ntar dulu ya, saya pindahin dulu tanggalnya. Domestik dulu. LMAX adalah
akselerasi ya betul akselerasi ini. Kita lihat dulu, kita yakinkan dulu bahwa ini akselerasi. Nah teman-teman, kalau dilihat ya dari bandar dulu, pergerakan bandar dulu ya. Kalau kita kasih garis di sini teman-teman lihat bahwa cenderung dia ke atas ya, artinya dia lagi akumulasi. Foreign cenderung dia lagi ngebuang, cuman kemarin dia kosong banget, dia tidak ngambil apa-apa ya. Jelas di sini kosong ya, kosong. Di sini ada pembuangan dengan bergerigi ini, ada pembuangan nih. Dan juga sama ya, di sininya merah. Kalau nggak percaya lihat nih, tuh ya ada pembuangan ya. Nah, kalau benar lokal ya hijau kan. Nah, walaupun di sini terakhirnya merah ya. Nah, walaupun terakhirnya merah, biarin aja, mungkin dia butuh duit untuk memaaf harga ya. Mungkin dia butuh duit untuk memaaf harga. Karena dia penurunannya tidak signifikan. Dari saya hati-hati aja area sini, karena ini candle bullish ya. Ke arah 13 lagi mungkin gitu kan. Karena sudah terjadi bisa ke sini. Cuman waktunya aja yang belum tentu kapannya, yang pasti dia sudah ditandain muka area sini. Tapi dalam jangka waktu tidak sebentar. Kadang-kadang ada yang sebentar, ada yang lama. Contohnya di sini nih candle bullish. Ini kan candle Shimalakama. Ditaikin kan, di markup sama dia, tapi akhirnya turunin lagi kan ke sini kan. Nah, ini juga sama. Kemungkinan nanti ke depannya akan ke sini. Kemungkinan. Untuk targetnya di sini teman-teman udah terlihat jelas ya, target pertama andaikan dia melewati ini lagi, seperti kan tadi open gap up ya. Dia turunin bagus. Kalau dia tidak diturunin menyisakan gap, dia harus punya PR lagi. Kalau begini udah bagus. Di sini juga sama nih, dia open gap, cuman dia bagus banget, dia diturunin, akhirnya target mau ke sini ya. Jadi yang punya barang di harga ya 30, 33 bisa kejemput lah ya. Atau kalau area sininya kita belum tentu, belum tahu ya. Target ke sini aja dulu ya. Ke 464 31 ya. 34 ya, 34 ke 34 35 lah. Atau nanti ke 47 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Kita lihat siapa yang menguasai emiten ini. Yang ngebuang PD YUDR betul, tapi si MG udah masuk teman-teman. Si MG udah masuk nih, yang punya emiten LMAX, si MG udah masuk ya. Artinya kalau si MG masuk ya dia mah udah ngasih tahu saya masuk nih gitu ya. Nih siapa yang mau berani gitu kan. Cuman dari teman-teman kita juga banyak yang masuk ya. Kita coba geser 3 hari ini. MG ya, MG masih ada, masih tetap, sama YU juga masih ada. Tenang aja, YU sama MG masih ada. Artinya ini dalam posisi aman, dan dia sudah ngasih tahu mau ke arah sini sama ke arah sini. Oke ya, mudah-mudahan seperti itu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Cuma hati-hati teman-teman arah sini, soalnya di sini ada gap ini. Dep itu gap ya, yang harus tertutup. Dia tertutup. Kalau tertutup begini bagus sih teman-teman ya. Keren banget kalau kita bisa seperti itu, bagus dia. Jadi dia mengikuti lukisan market maker, artinya ya. Artinya dia cenderung bisa menggambar chart bit ini. Terus yang selanjutnya ada OASA. OASA ini harganya berapa coba OASA? 141. OASA itu cenderung sebenarnya agak bandel ya, itunya marketing makernya agak bandel. Dia cenderung, lihat di sini ya, agak bandel ya, 2 kali kena suspend. Terus bagaimana? Tetap, tapi walaupun agak bandel, lihat di sini pengambilannya bandar lokal ataupun foreign, dia cenderung ngambil terus ya, tidak pembuangan, tidak signifikan. Lihat dari sini terus ngambil, artinya emang ini lagi diusahakan untuk diambil barangnya ya. Makanya teman-teman kalau yang punya emiten ini sebenarnya lagi uptrend nih. MA10 nya udah di bawah candle, MA20 nya udah mau menembus MA200. MA200 nya mau menembus MA20 karena baru MA10. Andaikan ini di bawah lagi terus bawa ke atas, ikutin aja ini, biarin aja, ikutin aja. Ya, ikutin aja sampai dia kemungkinan dead cross. Dead cross artinya dia memotong antara MA10 sama MA20 nya, atau memotong langsung MA200 nya ya. Dia turun ke bawah. Biarin aja karena ini lagi diakumulasi, lagi bagus sih teman-teman, nggak usah khawatir, ini lagi diakumulasi. Dari awal juga saya bilang ini emang emiten ini lagi diakumulasi ya. Mau di apa-apain juga lagi diakumulasi, lihat tuh ya. II 7 juta lot, bayangin aja. TS 1,9 juta lot ya. Lagi diakumulasi, biarin aja, emang lagi diambil barangnya gitu ya. Makanya kenaikannya juga nih diberikan
dipersilahkan lah gitu. Saya juga masih punya duit kok, silahkan aja mau ditaikin mah gitu kan. Cuman cenderung ini kalau ke arah sini harus ada banyak percobaan ya. Ke area 148 itu harus banyak percobaan, maka nggak saya tandain. Di sini juga nih cenderung dia agak sulit, menembusnya agak sulit ya. Dia harus benar-benar nanti dia ke atas dulu, ke sini teman, ke sini. Nah, dia ke bawahin dulu 3 hari baru dicas, baru di apa namanya? Dilangsungin gitu ya. Kalau ini saya bilang ini ketika uptrend nih, saya bilang ini pasti mau melewatin ini, dan betul kan terlewati ini, terlewati juga, ini juga sama terlewati juga. Cuma kalau agak kenal seperti ini yang agak susah. Dia harus punya ancang-ancang dari bawah dulu baru bisa ke atas. Ini juga lagi naikinnya pelan-pelan ya. Kita coba di sini ada nggak? Nah, paling di sini saya bilang kalau ke arah sini bisa, cuman di sini yang agak kuatnya itu di sini teman-teman ya. Agak kuat, agak susah naik untuk di sini ya. Kenapa begitu ya, namanya juga market maker ya, dibikin seperti itulah. Kalau nggak begitu kan nggak asik gitu ya. Kita kasih targetnya berapa, tanggal berapa, tanggal 21 ya, bukan tanggal 21 di up-nya ya, ini target waktu ditandain tanggal 21 ya. Kadang-kadang suka lupa ya, ingat ya, sini suka agak keras sedikit ya. penurunan cenderung aman, cuma saya kasih gas di sini doang satu ya kemarin dia. Andaikan dia terus ke sini ya artinya lagi mau downtrend lagi ya. Cuma dari pengambilan bandar lokal ataupun foreign udah keren banget ini ya. Udah sangat keren banget ini. Foreign juga belum melakukan penjualan. Malahan cenderung smart money juga kalau mau naikin dibiarin aja. Ya. Wasa udah aman aja, ikutin alurnya sampai dead cross ya. Terus ada TOS sebenarnya TOS mah terus kita update ya, karena kita lagi melakukan penelitian kan untuk TOS mah ya. Hari ini ada pembuangan dari Poren. Nah, kita ke tanggal 21 dulu ya. Kita Poren lihat siapa yang ngebuang hari ini. ZPAK yang ngebuang teman-teman. Cuman di sini si domestik ngambil ya. Domestik ngambil nih teman-teman. Ada si DR, si Ajet bagus ya, ada si Kakak bagus, ada si FB bagus. Dan semenjak dia ngambil teman-teman pada tanggal 14 Agustus dia melakukan pembuangan 3 hari, 2 hari ya, terus ada pengambilan lagi tanggal 9 Agustus. Artinya nih ini lagi mau di up lagi lah kali ya. Saya perlu lihat ini kandang apa sih ini. Bagus banget nih kandangnya ya. Ya agak susah mungkin untuk menembus ini, agak susah nih ya. Ke 53 54 nya mungkin agak tektokan, tapi mudah-mudahan bisa dilangsungin. Karena di sini di 55-nya malah ditekan ke bawah ya. Artinya di sini agak kuat di 54-nya nih. Ya, karena ada candle kembar seperti ini. Kalau dia udah tembus itu, menembus area 58 sama 67 ya dengan sangat mudah gitu ya. Saya ngasih target di harga IPO ya. Ya biarin aja, inang saham TOS ini lagi saya teliti ya. Perkembangannya pasti saya update. Cuman ya nggak tiap hari, mungkin ada perkembangan yang baik saya update ya. Ini udah bagus sebenarnya. Kita tanggal 14 Agustus lagi deh, kita ulang lagi. Siapa yang ngambil domestiknya? Si IF ya. Si IF kayak yang tadi ngambil emiten Oasa ya. Si II ya. Sorry. Si II ini yang ngambil bagus banget teman-teman. Si IF sama si AO. Udah ini klop ya. Udah klop, tambah lagi si JP bantuannya sama si Kakak. Harusnya si ini emiten bisa di up sampai ke ya nama sangat cetek sekali. Nanti bisa ke arah sini teman-teman nih ke arah 69 ya, biar nggak terlalu rame lah, biarin aja dulu. Nanti setelah istilahnya ini tertembus baru teman-teman kita atur lagi strateginya sampai ke arah mana. Terus ada Atla. Atla dibahas lagi teman-teman ya. Atla tenang aja, Atla juga lagi dalam posisi saya istilahnya saya pantau terus gitu, Atla itu saya pantau terus. Dan terdeteksi kemarin itu si Poren ngambil tanggal 20 Agustus ya. Per hari ini dia ngambil cuma sedikit teman-teman. Cek hari ini aja ya. Cek hari ini aja Poren siapa yang ngambil. Mudah-mudahan si Cece ini yang ngambil. Oh si EP. Si EP cuman dua biji. Ya mau ngetes ilmu apa ngetes apa. Kita lihat domestik.
cenderung sih hari ini sih belum ada yang broker yang signifikan yang itu ya yang ngambil, cuman di sini si SH-nya sebagai way-nya yang ngebuang ya. Atla. Tapi ini si AT kan si AT lagi ngambil terus ya. Cuman dia tidak terdeteksi sebagai ini ya sebagai apa namanya? Sebagai bandar ya. Berarti ini ada pihak ketiga nih, si IH juga nih. Saya nggak kenal si IH ini brokernya. Tidak pernah terlihat untuk memaaf sebuah harga gitu ya. Atau sebuah emiten saya belum pernah menemukan si IH itu istilah memaaf harga gitu. Kalau si EP kan sering ya. Cenderung si ESA juga jualan ya dari tanggal 5 Agustus ke tanggal 1 Agustus. Coba lihat. Ya si IH, mudah-mudahan si IH nih yang nanti mengambil alih posisinya ya. Ya di nego juga kurang baik ya. Pengambilannya kurang baik, cuma 2,6 ribu mah ya cetek itu mah. Mudah-mudahan si IH ini ya teman-teman menjadi pengganti daripada si ESA gitu ya. Kalau CP lah, CP mah emang suka gitu ya, suka ngambil di bawah juga, sekarang jualan lagi. Ya. Kalau untuk Atlama kita lagi proses untuk penelitian ya, jadi aman-aman aja. Pasti sering-sering saya bahas ya. Dan sekarang bagus kan, dia lagi diambil sama Poren ya. Kalau Poren udah ngambil berarti udah mau ada kepercayaan sedikit untuk memaaf harga mungkin ya, mudah-mudahan. Cuman ini frekuensi analizer belum keluar teman-teman ya. Harap bersabar aja, kita tunggu untuk frekuensi analizernya. Terus ada BSBK ada apa? BSBK ada pengambilan dari Poren dan bandar lokal teman-teman. Kita lihat siapa dari domestiknya dulu deh. Ada PDAI, ada MG teman-teman. MG udah masuk. Bekinya mana Beki? Keluar. Si MG doang masuk ya. Berarti ini si MG bisa berkolabnya sama siapa ya si MG ya? Biasanya sama si Beki nih. Oh Bekinya keluar ya. Jangan-jangan kalau digeroskan berdua inilah yang ngegocek. MG ya lumayan dia ngegocek juga nih. Cuman dia tidak menguasai sebuah emiten, jadi yang menguasai itu adalah si PD, si AI, mungkin cenderung si AI nih ya, si AI yang agak lumayan ya. Kalau PD kan tersinyalir emang teman-teman kita ya, XC, FP, tapi kadang-kadang PD juga sebagai way suka masuk juga ya. YB juga udah keluar teman-teman, cuman tinggal menyisakan MG aja sih, mudah-mudahan si MG bisa maksimal lah dalam mengerjakan sebuah tugasnya. Nah kabar baiknya si CC masuk lagi teman-teman, kemarin kan yang masuk lagi ya. Berarti ini lagi diambil sama Poren ya. Dan kabar gembiranya si CC lah yang ngambil. Biasanya kalau CC yang ngambil, saya suka bilang CC itu suka jualan di atas. Mudah-mudahan bisa ke arah 77 ya, sesuai dengan yang diharapkan. Cuman ini belum ketembus di support yang di sininya. Kalau ketembus biarin aja dia ketembus, walaupun kesini lagi juga biarin aja, karena pingin menutup PR-nya. Mungkin nanti setelah menutup PR mungkin udah tidak punya PS lagi, bisa di up ke atas. Untuk target ke 94 saya pikir sih bisa ke sini ya, tapi harus melewatin 76 dulu kan. Kalau 76 terlewati baru bisa menyampai target. Soalnya ini masih uptrend ya, masih di atas MA 200 ya, walaupun MA 20 nya sama MA 10 nya masih posisi di atas ini ya, di atas candle-candle. Kalau dari MA 10 sama MA 20 lagi downtrend, cuman kalau dari keseluruhan nih sebenarnya masih uptrend ya. Mudah-mudahan tidak sebentar nih diangkatnya, bisa continue ya. Mereka juga ini udah ngambil lagi dari awal, jadi dia pemutihan dulu baru ngambil dari 63 ya. Ya mudah-mudahan seperti teman-teman ya, karena CC udah masuk. Terus ada WG WG mana WG? Ini WG kemarin saya bilang ini WG bagus ya secara candle, dan sekarang juga doji, dia 2 hari ini doji. Terus saya pikir tadi saya lihat tadi ada pengambilan dari Poren nih sejak tanggal 19 Agustus, makanya saya kabarkan kepada teman-teman yang punya emiten ini ya. Poren itu CC teman-teman yang ngambil sama si AK. Tahu sendiri kalau CC kan AO juga udah ngambil walaupun sedikit. Jualan nggak? AO juga semua jualan dia. CC juga sembalin jualan, cuman kalau CC udah ngambil
agak banyak gini ya lumayan lah, mudah-mudahan sih dia jualannya di atas lagi untuk bisa memaaf harga ya. Karena karya ini sekarang lagi libur dulu sebentar, berapa hari libur ya, ada mungkin 3 harian libur ya, dia tidak memaaf harga lagi ya. Mungkin untuk istilahnya untuk recovery dulu, pemanasan dulu ya, butuh koreksi sebentar, nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi. Terlihat jelas di sini si bandar lokal juga ngambil per hari ini ya, sangat apa namanya tung gitu ya. Lihat siapa bandar lokalnya yang ngambil, kita lihat siapa bandar lokal yang ngambil. Ada YP ya, YB teman-teman, RCYB udah masuk lagi ya, sama si CP ini udah ngambil lagi ya. Mudah-mudahan sih dengan masuknya si YB ya sama DH ataupun si CP ini sama si DR kan juga suka pakai AW juga ya, UW juga ya. Mudah-mudahan si WG ini bisa di-up lagi ya, target ke sini lah ya, target ke area sini ya, 89 untuk menutup ininya. Kalau dia mau ke atas lebih lagi, sangat berbahagia sekali ya. Cuman bagi teman-teman yang baru masuk, pemula gitu, tolong jangan masuk dulu deh gitu ya. Ini kan lihatin aja, tapi kalau kalian memaksa kalian masuk ya sebenarnya silahkan aja gitu ya. Saya tidak pernah memaksa ya. Cuma nanti kalau kalian dikebawahin, kalian sanggup nggak gitu kan. Ini bagi teman-teman yang nyangkut lah gitu, bagi teman-teman yang nyangkut ada kesempatan bisa ke 89. Jadi area-area yang 89 mungkin bisa kejemput, terus area yang 105 nanti kedepannya bisa kejemput setelah melewati 89 dulu tentunya ya. Ini juga masih dalam posisi uptrend ya, cuman uptrendnya belum pun nih teman-teman. Harusnya si MA 200 nya ke bawah, MA 10 nya di atas, MA 20 nya di atas MA 200 semua, baru uptrend. Tapi ini ada kabar gembiranya, si Poren dia ngambil lagi, si bandar lokal juga ngambil lagi, tapi si Poren ngambil dari sejak awal. Jadi kemungkinan ke harga 105 saya pikir bisa ya, sekarang aja ngambil lagi. Ya ini Poren, lihat nih garis Poren, dia terus ngambil ya. Jadi cenderung untuk ke 105 ya, bisa lah ya, bisa ya. Terus ada Dewa terdeteksi tadi itu ada pengambilan dari bandar lokal. Bandar lokal udah ngambil dari sejak besar dikit 2 Agustus, tapi sekarang dia belum jualan secara signifikan. Artinya ini terus akumulasi sambil memaaf harga ya. Target sudah ditentukan di 71 ya. Ini target saya yang kita tulis dulu deh ya. Kadang-kadang suka lupa teman-teman karena banyak emiten yang dibahas ya. Tapi kalau udah ditanggalin, oh ya saya ngebahas tanggal sekian untuk targetnya gitu ya, tanggal 20.08. Jadi ingat, oh ini tanggal sekian ketika dibahas targetnya di sini ya. Ini tinggal dikit lagi ya target sini. Nanti kalau udah ketemu baru kita cari lagi target selanjutnya ya. Mudah-mudahan sebenarnya kalau udah di up saya pikir ya udahlah, tinggalin aja, nggak usah dibahas lagi. Tapi kalau masih ada yang nyangkut ya mungkin kita bahas lagi. Cuman hati-hati aja area 63-nya ya, karena di sini udah meninggalkan jejak untuk ke area sini. Kita siapa lihat domestik untuk hari ini aja, karena yang terdeteksi hari ini ya. CPS, ZP teman-teman sama si MG ini. bukan ZP sama MG. CC ya, kalau CP ya luar biasa, kalau CP memang spesialisnya ya untuk jadi underwriter aja. Dia ada underwriter juga dari jadi market maker juga bisa kalau si CP ya. Cuman sayang banget si Poren jualan ya. Cuman belum jualan habis. Dia cenderung dari bulan tanggal berapa nih? Dari bulan Juli tanggal 25 dia cenderung jualan ya. Tapi biarin aja karena ada yang handle dari bandar lokal ya. Seperti halnya emiten apa yang kemarin di handle itu ya. Saya lupa lagi itu. Jadi ada emiten yang cuma kebalik. Jadi si bandar lokal ngejual, si Poren yang ngambil ya. Oke, satu lagi ada Doh ini katanya banyak tukar-tukaran akhirnya naik juga kan. Nah sekarang itu Doh lagi diakumulasi sama bandar lokal ya. Biarin aja mereka tukar-tukaran ya, itu urusan mereka ya. Yang penting teman-teman, yang penting kalian cuan, udah gitu aja ya. Ini lagi uptrend teman-teman, MA10 sama MA20 nya ya di bawah. Mudah-mudahan bisa menuju ke target yang pertama ya. Udah kesentuh sama shadow, cuman saya bilang shadow itu bukan nyentuh gitu ya.
hanya istilahnya ya kagak bisa gitu. Dia harus jatuh secara body ya. Di sini saya pikir sangat mudah karena si candle kepala merahnya udah nongol, artinya ini sangat mudah sekali untuk dilewati ya. Kita luruskan lagi lah. Nah sebenarnya yang ini nih yang agak susah itu kemarin itu sebenarnya, makanya butuh butuh tekanan yang tinggi untuk melewati ini nih. ya kan, untuk melewati ini sangat susah sekali gitu ya. Butuh dia istilahnya sideways dulu sampai 2 bulan. AOYB kita lihat nih si AOYB ya. Kita lihat si AO yang si YB apakah dia seperti biasa tuker-tukeran gitu ya atau tidak. Kita lihat di sini di grossnya YB AO, YB ada ya, cuma sedikit ya, YB AO ada. Yang enaknya dari sini teman-teman lihat nih ya, jangan di O deh, reguler aja. Kita lihat dari tanggal 21-nya teman-teman, 20. Lihat di tanggal 20. YB ngambil gitu kan, Becky keluar. Coba lihat di sininya, di grossnya si AO ada nggak tuh? Si AO kan tukeran kan. Emang ini mah emang nggak apa-apa, biarin aja. Mereka cuan, kita cuan, terus apa masalahnya gitu kan? Masalahnya apa? Paling nanti kalau transaksinya kurang baik atau dicurigai, ya bursa yang akan bertindak, biarin aja. Kita mah sebagai retail ikutin aja, ngikutin ritme mereka. Malahan yang tukar-tukaran seperti itulah yang kita harapkan. Kenapa? Ada bandarnya berarti kan, bener nggak? Berarti ada bandarnya kan. Ketimbang yang saya duit di 50 gitu kan, nggak ada yang ngisi, mendingan ini tukar-tukaran walaupun intinya banyak. Intinya sampai 2 bulan tukar-tukaran, mereka juga cuma ngambil 1%, 2% dari 4 miliar. Berapa coba tuh? Makanya biarin aja mereka tukaran gitu, biarkan mereka memberikan keuntungan dulu ya, karena sesungguhnya memang mereka juga pengen naikin, cuman harus nyari modal juga gitu kan. Target tertingginya teman-teman lihat di sini ya, di area 106 nih. Pasti tercapai, kemungkinan bisa tercapai karena dia udah meninggalkan jejak ini ya. Cuman ya jangan ke situ dulu lah ya. Kita pelan-pelan dulu aja. Nanti setelah ini bebas, mungkin ada area nih, ada gap di sini ya di 69 bisa ke arah situ. Nah, ada ke sini ya, ada lagi nih, satu lagi nih di 85. Kalau udah semuanya terpenuhi baru bisa ke area 106 ya. Oke. Mungkin teman-teman segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dari doh kita belajar tukar-tukaran ternyata membuahkan hasil asal kita sabarnya aja. Terus frekuensi analyzer juga di sini cenderung berfungsi dengan baik ya. Dia frekuensinya ada sekali cuma langsung di up, artinya mereka ketemu teman yang baik, musuh yang baik, lawan yang baik, mereka sama-sama cuan ya. Hati-hati aja teman-teman kita yang istilahnya yang pomo waktu di sini di mencak-mencak gitu kan, ketika di sini dibeli turun marah-marah lagi, padahal ketika turunnya ini ada tukar-tukaran barang, menjadikan embedded ini sebenarnya kalau ada tukar-tukaran barang ya cenderung aman sebenarnya gitu ya. Saya bilang tadi apa, bahwa ketika market maker atau sebuah emiten terlihat tukar-tukaran barang, artinya market makernya ada di dalam, gitu aja ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, dan terima kasih kepada yang sudah subscribe dan sudah memberikan komentar dan memberikan masukan. Setiap komentar yang dikasih tanda love berarti itu udah saya baca dan udah saya telah. Adapun komentar-komentar yang perlu dijawab akan saya jawab dengan video. Dan kepada komentar-komentar yang belum dijawab, mohon maaf, mungkin nanti setelah saya pikirkan dulu, setelah saya cari jawaban dulu yang pas, mungkin nanti akan saya jawab untuk teman-teman sekalian. Kenapa saya jawab pakai video? Biar teman-teman yang lain juga istilahnya paham gitu ya. Jadi tidak, kalau jawab komentar pakai ketikan kan hanya kalian doang, hanya yang nanya doang. Tapi kalau dipakai video, kemungkinan teman-teman yang lain bisa baca dan bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.